Oke ya, seperti biasa ini nanti saya sampaikan dulu ya untuk materinya, baru nanti teman-teman bisa menanyakan ya apabila ada yang memang kurang jelas, atau nanti juga bisa sharing ya tentang materi yang kita sampaikan. Ya mungkin ada pengalaman, ada hal-hal yang teman-teman di karena rata-rata ini kan ada yang kerja ya, banyak yang kerja. Maka mungkin ada pengalaman dan semuanya silahkan nanti kita bisa sharingkan. Oke, ya tentang diferensiasi dan posisi pasar ya. Teman-teman mahasiswa semuanya, saya sampaikan tentang definisinya dulu ya, definisi diferensiasi pasar. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti ya, untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing itu. Jadi perusahaan ini tidak bisa apa adanya dia ya dalam menyikapi pasar yang ada, harus membuat produk-produk ya, yang beda ya dengan pesaing ya, itu namanya diferensiasi. Jadi bukan hanya satu produk saja yang dibuat, tapi dia mampu untuk merancang ya banyak perbedaan-perbedaan sehingga nanti akan dikenal, oh ini adalah dari produk yang kita tawarkan gitu. Jadi sudah kelihatan sekali ya. Jadi ada perbedaannya cukup mencolok, bukan perbedaan yang biasa saja, yaitu tindakan merancang itu namanya adalah diferensiasi. Selanjutnya, dimensi diferensiasi pasar. Ada beberapa dimensi diferensiasi pasar. Yang pertama adalah diferensiasi produk. Ya. Diferensiasi produk. Contohnya adalah ada pabrik sabun cuci ya, memproduksi bukan hanya satu merek, tapi dia memproduksi beberapa merek. Gitu. Ya. Contohnya deterjen, ada yang khusus untuk kain berwarna, misal. Ya, sekarang kan sudah mulai begitu. Ya, ada sabun yang khusus untuk cuci sepatu, itu kan sekarang banyak itu. Ya. Untuk yang khusus kain warna putih, ya baju bayi, karena bayi itu kan bajunya lebih soft, misal itu ya. Untuk khusus katun kan tidak boleh asal masuk pakai deterjen khusus dan seterusnya. Jadi pabrik itu memproduksi bukan hanya satu merek itu, tapi disesuaikan dengan masing-masing manfaat yang ada. Ya, diferensiasi yang terstandarisasi, ya sehingga ada sedikit variasi tentang ayam. Contohnya apa? Ayam, gitu ya. Jadi ada sedikit variasi aja. Itu namanya diferensiasi. Ayam dibuat geprek, dibuat yang produk-produk olahan yang lain gitu ya. Itu namanya diferensiasi. Daging sapi ada yang dibuat pentol, ada yang dibuat yang di kulkas di freezer. Nah, contoh begitu. Sayuran. Jadi yang terstandarisasi ada standarnya. Itu ya. Ada yang dibuat model macam-macam, itu mulai ayam, daging, kemudian besi juga ada SNI-nya gitu. Ya diferensiasi tapi ada standarnya. Ya ada yang ukuran berapa? 6, ada yang 12, ada yang besar itu, ada yang 16, ada yang ulir dan seterusnya, tapi yang terstandarisasi. Ya. Kemudian ada diferensiasi yang tinggi. Ya, jadi diferensiasi yang dalam membuat perbedaan itu sangat membutuhkan skill yang tinggi, kemudian cost-nya juga tinggi. Contohnya mobil. Ya, mobil ada perubahan
apa namanya, produknya, otomatis itu desainnya itu ada perubahan dan seterusnya, bentuknya ya, bentuknya berbeda. Perabotan ya, perabotan diferensiasinya juga begitu dulu dengan apa produk bahan yang apa kayu mudah didapat, sekarang kan sulit ya untuk kayu-kayu yang apa yang keras itu kan sudah sulit didapat, maka dibuatlah yang model-model apa itu yang soft ya, yang di press itu ya, jadi itu namanya diferensiasinya cukup tinggi. Kemudian ada pembeda produk utama ya teman-teman, ini yang harus kita pahami ya. Jadi ada, untuk mendapatkan diferensi tadi harus ada pembeda dengan produk utama yang dihasilkan. Kalau tadi hanya deterjen, tapi ini khusus deterjen bayi dan seterusnya. Apa yang dibuat sehingga membuat beda? Yang pertama adalah keistimewaannya, ya fiturnya. Ya, hari ini kan yang ditonjolkan kan fitur-fiturnya. Karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Kalau fungsi dasar produk pada mobil ya dia hanya bisa jalan, tidak kehujanan, yang itu ya. Ada yang biasa, ya setirnya, remnya juga rem biasa, itu standar fungsi dasar produk mobilnya. Tapi ada hal eh, yang membedakan keistimewaannya, fiturnya. Apa contohnya? Ada elektrik Windows-nya, ya dulunya mungkin pakai itu tuh apa? Pakai tangan itu diputer itu kan. Nah, ini tinggal pencet sudah elektrik Windows. Ada rem yang ABS cepat, ya kantong udara kalau ada apa namanya benturan langsung otomatis, fitur itu namanya ya. Jadi apa namanya, itu hari ini perangnya di fitur. Makanya mobil-mobil yang mahal itu kan karena memang eh, fitur ya, fiturnya ada perubahan-perubahan. Kalau mundur itu apa, itu ada sensornya, itu kan fitur ya, ada beberapa keistimewaan. Ya, kalau sekarang sudah mulai ke yang kalau kita capek dia bisa jalan sendiri itu, ya di style nanti jarak berapa otomatis akan berhenti. Kemudian yang kedua, selain fitur ada performance quality, ya kualitas kinerjanya. Ya, apakah termasuk berkinerja rendah, sedang, tinggi, dan super. Ya, kualitas produk yang tinggi akan mendapatkan keuntungan. Apa? Pembelian ulangnya lebih lebih tinggi nilainya, kesetiaan pelanggan dan kesan yang positif. Ya, kalau misal kalau kita membeli kendaraan roda 2 ya yang harga beli ulangnya apa namanya agak tinggi, itu contoh ya. Itu ada produk-produk yang seperti itu kan, kesetiaan pelanggan. Jadi pelanggan akan beli itu terus. Kenapa? Karena memang kualitasnya bagus, itu ya, performance quality-nya. Jadi orang akan cenderung ya resell kembali dia. Yang ketiga tentang kualitas kesesuaian, conformance quality. Ya, jadi apakah tiap untuk produk yang dibeli identik dan memenuhi kebutuhan pasar yang sasaran yang dijanjikan. Ya, contohnya mobil dengan lebih hemat bahan bakar 1 liter 10 kilo. Ya, ternyata ada yang 8 kilo, ada yang 6, ada yang 12 ya. Sekarang dengan teknologi yang eco, kemudian double eco itu kan. Nah, ada yang VVTi dan seterusnya. Itu kan perubahan-perubahan teknologi yang nanti akan memenuhi itu, mensesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya, yang sekarang kan muncul yang 1000 cc ya,
yang mobil-mobil kecil itu lebih irit, itu mungkin bisa sampai 15, mungkin bisa sampai segitu. Kalau yang 1.0 ya atau 1.2 mungkin sampai di angka itu. Ya. Ya, oke ya. Jadi harus dipastikan. Ya, misal iklannya 1:10, tapi ternyata hanya ada yang 8, tidak semua unit sama, itu juga tidak bagus ya. Tapi kalau produk pabrikan yang memang QC-nya sudah benar-benar controllingnya ketat, tidak mungkin ya, pasti sesama ya, sesuai.